Ya, Bung Toel cerca Sinteyong di Piala Asia 2023. Coach Justin mengatakan apa dasarnya? Di informasi bola selanjutnya, inilah 3 mantan pemain timnas yang tegas membantah pandit yang kritik Sinteyong. Hamka Hamzah, siapa yang bisa jamin 4 tahun lagi Indonesia bisa lolos Piala Asia? Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, pengamat sepak bola Coach Justin memberikan pandangannya soal Bung Toel yang kerap mengkritik Sinteyong atas hasil kerjanya di Piala Asia 2023. Ya, timnas Indonesia tersingkir di babak 16 besar Piala Asia 2023 setelah disikat oleh Australia di Stadion Jassim bin Hamid pada Minggu 28 Januari malam kemarin. Bung Toel ini merupakan pengamat sepak bola yang kerap mengkritik setiap pencapaian oleh Sinteyong hingga terakhir saat berhasil lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Toel juga terkenal atas kritiknya kepada Sinteyong karena belum mempersembahkan trofi Piala AFF kepada timnas Indonesia. Menyikapi hal itu, Coach Justin mengungkapkan soal tudingan dari Bung Toel yang menilai Sinteyong gagal di Piala Asia 2023. Pendapat Toel juga sangat ekstrim loh. Baru tadi lewat di timeline gue. Kita kalah lawan Irak, sementara Sinteyong diberikan segalanya dan lain-lain. Kalah itu kan skor. Kalau bicara skor, you're right, kita kalah. Tapi kan kita harus realistis bahwa apa dasarnya kita bisa kalah. Lihat squad kita, lihat ranking kita, lihat pengalaman kita, lihat umur pemain kita, dan ini kan masih jauh di bawah Irak loh, ujarnya. Ya, mantan pelatih timnas futsal ini mengatakan bahwa masa depan timnas Indonesia ini bersinar, jadi butuh waktu dan proses. Yang bangun fondasi ini kan Sinteyong. Kalau pelatih baru masuk kan bisa up, bisa down, jadi 50-50. Dan Sinteyong sudah cukup dengan pemain at least 70-80% lah peluang. Dan berhasilnya lebih banyak karena fondasinya sudah ada, ujarnya. Diketahui rata usia pemain timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023 adalah 23 tahun, 8 bulan. Tercatat pemain tertua yang berada di skuad Garuda adalah Jordi Amat dengan usia 31 tahun. Kemudian pemain termuda adalah sang wonderkid Marcelino Ferdinand dengan usia 19 tahun 2 bulan. Ya, timnas Indonesia selanjutnya bakal mengikuti Piala Asia U23 yang sebagian besar dari skuad tim Garuda Muda ini bermain di timnas senior Piala Asia 2023. Ya, ajang Piala Asia U23 Qatar akan berlangsung pada 15 April sampai 3 Mei 2024 mendatang. Nama-nama seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Elkan Baggett, Ivar Jenner, dan juga Rafael Struijk. Ya, Piala Asia U23 bukan kalender dari FIFA sehingga menjadi problem di skuad Garuda karena sebagian besar pemain keturunan timnas Indonesia berkarir di luar negeri. Sehingga pihak PSSI harus melobi klub-klub untuk melepaskan pemainnya tersebut untuk bermain bagi timnas Indonesia asuhan Sinteyong nantinya. Dan di informasi bola selanjutnya, mantan pemain timnas dengan tegas membantah pandit yang mengkritik Sinteyong dalam menangani timnas Indonesia. Menurutnya, semangat juang Indonesia ini berbeda dengan negara-negara lain, terlebih soal kesempatan untuk bisa lolos Piala Asia 2023. Hal ini menyangkut ramainya isu soal pengamat sepak bola yang mengatakan jika progres timnas Indonesia ini biasa saja selama 4 tahun tanpa gelar juara. Nah, adalah Hamka Hamzah, mantan pemain timnas yang berpendapat bahwa kritik memang diperlukan dalam bidang apapun termasuk sepak bola. Ya, siapapun boleh mengkritik timnas Indonesia, tapi jangan masuk sampai bisa menentukan ini tidak berhasil. Oh, bukan, ujarnya. Manajer Rans Nusantara ini menilai jika para pengamat tidak berhak untuk menentukan apakah Sinteyong gagal atau tidak dalam posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia saat ini. Kita bukan kayak tuan yang bilang ini Sinteyong nggak berhasil. Bukan begitu, ujarnya. Hamka menambahkan jika sebaiknya para pecinta sepak bola Indonesia harus bersabar dan memberikan kesempatan. Ya, sabar dulu, kasih kesempatan.
Yaitu yang dibilang beberapa senior bahwa pelatih timnas Indonesia itu kan butuh waktu 5 tahun ya, kata Hamka. Karena setidaknya fondasi bagi timnas sudah dibuat selama 5 tahun. Dan ketika usai masa 5 tahun timnas Indonesia tidak mendapatkan apa-apa, barulah pelatih tersebut bisa dikatakan gagal. Nah ketika target 5 tahun dia nggak mendapatkan apa-apa, ya artinya kan dia gagal. Ini kan baru 4 tahun. Berikan dong kesempatan Coach Shin Tae-yong membuat fondasi dia, memilih pemain dengan sesuai kebutuhan dia sampai pemain keturunan itu bisa membela Indonesia. Jadi bukan naturalisasi ya, pemain keturunan punya hak juga untuk memilih warga negara, karena kan otomatis dari kakek, dari neneknya, dari orang tuanya, kata Hamzah. Ya, Hamzah juga mengakui dirinya pernah protes saat adanya pemain naturalisasi tanpa garis keturunan dalam timnas Indonesia. Tapi itu bentuk kritik yang disampaikan karena memang jika pemain keturunan harus punya darah Indonesia dan berhak memilih kewarganegaraan Indonesia. Progresnya kan kita bisa lihat ya, dalam beberapa tahun ini kan cara bermain, terus ketika ketemu dengan tim-tim besar tidak down duluan, itu kan bukan hanya di dalam lapangan yang harus kita lihat, ujarnya. Dia juga menambahkan kalau di luar lapangan itu juga termasuk prestasi yang harus dilihat karena bisa merubah kebiasaan para pemain timnas Indonesia. Menurutnya pemain nasional pada zaman dulu masih bisa makan nasi goreng, mie ayam. Akan tetapi saat Shin Tae-yong pemain tak bisa asal makan karena bisa dicoret dari daftar. Dan masih menurut Hamzah, ini sebuah keberhasilan yang harus dinilai jangan hanya tutup mata dan fokus di lapangan hijau saja. Hamzah pun menyarankan untuk mengajak para pecinta sepak bola yang punya pendapat dan jangan sampai mengajak orang yang bukan kapasitasnya untuk berkomentar kurang pantas. Mantan pemain timnas Indonesia yang memiliki 32 caps bersama skuad Garuda ini menuturkan bahwa timnas Indonesia dalam progres yang bagus di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong.